Mahkamah Konstitusi resmi menggelar sidang perdana sengketa Pilpres 2024. Usai permohonan dibacakan, tim pembela Prabowo Gibran menilai bahwa permohonan yang disampaikan hanya berlandaskan asumsi dan bukan bukti. Pemilu 2024 memasuki babak baru, tepat 1 pekan pasca KPU menetapkan hasil pemilu dan Prabowo Gibran sebagai pemenang. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana atas 2 permohonan, yaitu dari tim hukum Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Mengajukan gugatan secara terpisah, namun garis besar permohonan Amin dan Ganjar nyaris serupa. Keduanya ingin agar Pilpres diulang tanpa keikutsertaan Gibran Raka Buming Raka. Sidang perdana diawali dengan penyampaian pokok-pokok permohonan dari para pemohon. Terjadi pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran azas bebas, jujur, dan adil. KPU atau termohon secara sengaja menerima pencalonan pasangan calon di nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum. Meskipun mengetahui usia putra presiden pada saat mendaftar berdasarkan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum atau PKPU 19 tahun 2023 tidak memenuhi syarat. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 antara Haji Anies Rashid Baswedan dan Dr. Haji Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon nomor 1 dan Haji Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Haji Mahfud MD selaku pasangan calon nomor 3 di seluruh tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024. Selaku pihak terkait, tim hukum pembela Prabowo Gibran menilai bahwa permohonan yang diajukan hari ini lebih kepada asumsi dan narasi tanpa bukti. Tim hukum pembela Prabowo Gibran siap membantah seluruh narasi yang dikemukakan kubu Anies, Mohaimin, dan Ganjar Mahfud. Sekilas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar Pak Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Mohaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Sidang akan dilanjutkan Kamis besok dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak termohon dan terkait. Sidang sedianya akan menggabungkan 2 perkara yang diajukan tim hukum Amin dan Ganjar Mahfud. Tim Liputan BTV. Dan pemirsa, untuk mengulas kembali jalannya sidang perdana sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi sudah bergabung bersama kami. Ada juru bicara Timnas Amin, Billy David Nerotu Milena, dan juga Francine Wijaya yang merupakan tim hukum pembela Prabowo Gibran. Kita juga sudah berupaya untuk menghubungi tim hukum Ganjar Mahfud, namun hingga saat ini belum ada yang bisa bergabung bersama kami. Selamat sore Mbak dan juga Mas, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu. Kita langsung ke Mas Billy kali ya. Mas Billy, kita kan sudah mendengar tadi statement di paket berita sebelumnya bahwa Prof. Yusril bilangnya bahwa yang dipaparkan oleh tim hukum Amin ini adalah kualitatif, asumsi, dan tanpa adanya bukti begitu. Pembelaan dari Anda bagaimana terkait dengan klaim yang sudah disampaikan tadi oleh Otto Hasibuan juga, Hotman Paris juga Yusril. Semua senada, ini hanya omongan
narasi dan juga upaya penggiringan opini? Baik, tentu apa yang disampaikan di sidang hari ini oleh paslon 01 yang mendapat giliran pertama tentu ada alasan yuridis ataupun juga alasan hukum, serta juga bagaimana landasan berpikir terhadap pokok-pokok permohonan yang diajukan. Secara umum ada 11 pokok permohonan yang diajukan dan kami melihat ke-11-nya ini diajukan dengan bukti yang sahih, dengan data yang memadai, serta dengan menggunakan beberapa bukti dari temuan yang kita temukan selama sebulan ini. Dan tentu kalau kita berbicara tentang apa yang paslon 01 ajukan bukan hanya berbicara dalam konteks waktu 1 bulan setelah tanggal 14 Februari, tapi kita justru menariknya jauh sebelum itu. Kita melihat prosesnya bagaimana pencalonan, kemudian menjelang pemilu dilakukan sampai dengan penghitungan suara. Dan semuanya merupakan sebuah kesimpulan yang komprehensif terhadap apa yang kami ajukan menjadi permohonan PHPU kepada MK. Dan justru kami melihat saking kuatnya bukti-bukti, saking kuatnya gagasan yang kami ajukan dalam setiap pokok permohonan itu yang mungkin membuai Prof. Yusril dan teman-temannya sehingga menganggap itu sebuah narasi. Dan kita melihat juga bahwa ada kesempatan untuk pihak 02 mempelajari lebih detail. Dokumen ini sudah menjadi dokumen publik. Apa yang dipresentasikan oleh Pak Ari Yusuf Amir ataupun juga Pak Bambang Wijayanto, termasuk juga pernyataan yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan pagi tadi, semuanya sudah bisa diakses oleh publik secara luas. Baik. Dan kami juga meminta pihak 02 mempelajari itu secara konstruktif, sehingga apa yang disampaikan bukan kembali dengan asumsi, tapi justru dengan pernyataan yang akan disampaikan besok siang. Baik, yang menarik juga tadi kan Anda katakan bahwa sebenarnya proses ini kan ditarik sangat jauh ke belakang, dan itu juga yang menjadi pertanyaan banyak pihak begitu Mas. Yang dipersoalkan juga kemudian kan dari mulai awal mula begitu ya digelarnya pemilu, kemudian yang intinya adalah bagaimana dikatakan bahwa pemungutan suara ulang dengan mendiskualifikasi. Artinya kan bahwa apakah kita harus menafikan semua proses ini begitu? Kita tentu menghormati ya proses sudah berjalan, tapi kita juga tidak bisa menafikan fakta bahwa di balik proses yang sudah berjalan dari awal sekali sudah terjadi ketidakbenaran. Dan ketidakbenaran itu kalau di pokok permohonan 1 sampai 11 mulai dengan KPU sengaja menerima pencalonan sampai dengan H-1 sebelum tanggal 14 di pokok permohonan kami yang ke-11 Presiden menaikkan gaji dan tunjangan Bawaslu, itu berbicara tentang kronologi yang panjang. Dan semuanya ada keterkaitan secara yuridis, ada keterkaitan secara teknokratis, sehingga kita bisa melihat setiap permohonan, pokok permohonan yang kita ajukan semuanya berdasarkan data yang lengkap dan valid. Dan kita melihat juga kenapa tadi juga disebutkan ya, kenapa presiden yang tidak termasuk dalam pihak terkait disebut. Karena kita melihat ini ada sebuah konspirasi yang serius. Bukan hanya oleh presiden tapi juga KPU ataupun pengawasnya Bawaslu. Kita melihat bahwa pelaporan-pelaporan selama ini tidak pernah diselesaikan secara komprehensif, secara solutif. Sehingga kita melihat bahwa MK ini adalah pintu terakhir penegakan keadilan, penegakan demokrasi, dan semua masyarakat Indonesia publik berharap terhadap apa yang akan nanti akan nilai dalam proses persidangan sampai nanti pembacaan putusan tanggal 22 April. Baik, tadi juga Prof. Yusri bilang bahwa tidak ada dalam sejarahnya bahwa MK mengabulkan permohonan untuk pemungutan suara di seluruh TPS, artinya di seluruh, ini artinya kan sama dengan pemilu ulang. Tapi Anda tetap optimistiskah melihat MK akan mengabulkan pemungutan suara, artinya bahwa ini kan sangat kompleks permintaannya? Kami optimis. Memang sepanjang sejarah kita, sejak era pemilu serentak ataupun pemilihan umum langsung yang pernah dilakukan Republik Indonesia, belum pernah ada sejarah pembatalan ataupun pengabulan terhadap gugatan hasil Pilpres. Tapi kita melihat tadi Pak Bambang Wijayanto dalam paparan juga sampaikan bahwa ada ketetapan MK tahun 2022 yang mengatakan bahwa tidak ada lagi sekarang pembedaan rezim. Jadi tidak ada lagi sekat. Apa yang bisa terjadi di pengalaman pemilu kada, baik itu kabupaten, kota ataupun provinsi, juga kemungkinan bisa terjadi secara nasional. Tadi selain referensi yang kita ambil dari negara lain, sebagai referensi saja, kita juga melihat bahwa ada beberapa pengalaman yang pernah terjadi, misalkan di Jawa Timur, kemudian tadi disebutkan di Bengkulu, di Kabupaten Saburai Jua, di Yalimo. Ada bukti-bukti
yang menunjukkan bahwa tetap ada kemungkinan pembatalan, ada kemungkinan diskualifikasi, pemungutan suara ulang yang kita ajukan dalam salah satu petitum kita. Dan kita melihat ketika itu sudah tidak ada pembedaan, maka statusnya sama, tidak ada lagi sekat. Sehingga apa yang bisa terjadi dalam sejarah kita, di pengalaman-pengalaman di daerah ini juga bisa terjadi secara nasional, di kancah nasional, baik itu pemilu legislatif ataupun saat ini yang sedang bersengketa adalah pemilu presiden. Baik, kita beri kesempatan kepada kuasa hukum dari 02, ada Mbak Francine. Mbak Francine juga sudah bergabung sama kami. Mbak Francine, tanggapannya bagaimana terkait dengan ini kan menjadi presiden yang sangat baru begitulah untuk kita minta didiskualifikasi, kemudian juga minta pemungutan suara ulang di seluruh TPS. Apakah Anda melihatnya bahwa optimiskah kemudian 02 akan dalam menghadapi ini tuntutannya? Ya, kami optimis bahwa Mahkamah Konstitusi akan memeriksa sesuai kewenangannya. Dalam hal ini kan yang disengketakan seharusnya adalah perselisihan hasil pemilihan umum. Yang pada umumnya terkait dengan hasil suara yang dipermasalahkan berapa jumlahnya yang disengketakan, dan kemudian berapa perhitungan yang seharusnya menurut dari para pemohon ini yang seharusnya ditetapkan oleh KPU. Jadi para pihak di dalam sengketa ini adalah dari pemohon, kemudian termohonnya sendiri adalah KPU. Namun dalam permohonannya ini maupun termasuk yang tadi diungkapkan di dalam persidangan, kami lebih banyak melihat bahwa ini adalah mencoba membangun narasi, menyampaikan opini-opini justru terkait, dan lebih banyak terkait terhadap pemerintah. Sampai membahas tentang bansos dan lain-lain yang mereka ini tidak dijadikan sebagai pihak di dalam sengketa PHPU ini. Sementara yang menjadi pihak itu seharusnya adalah KPU, dan bahkan justru yang kalau minta didiskualifikasi Paslon 02, dalam hal ini justru Paslon 02-nya justru sangat minim dibahas, sangat minim diberikan, bukan narasi saja bahkan gitulah. Dalam argumen-argumennya itu justru minim sekali terkait dengan 02 yang dipermasalahkan Prabowo Gibran ini. Baik, hal yang menarik juga bahwa pihak 01 dan juga 03 berharap MK melakukan terobosan dalam sengketa kali ini dengan tidak hanya melihat hasil tapi juga proses demokrasi. Nah, yang 02 lihat apakah ini juga menjadi salah satu kewenangan dari MK? Kalau misalnya tadi keberatan kan awalnya kan keberatan di awal bahwa terhadap penetapan Mas Prabowo dan Mas Gibran ini sebagai paslon. Tapi dalam seluruh rangkaian proses hingga penetapan itu tidak pernah sekalipun ada keberatan maupun yang dikabulkan. Namun ketika pasangan 01 dan 03 ini kalah, baru hal ini dipermasalahkan. Makanya kenapa ini harus ditarik sejauh itu gitu loh. Kalau mau diskualifikasi misalnya gitu, kalau memang itu dimungkinkan, kenapa tidak mengajukan keberatan dari awal? Baik. Yang menarik juga tadi kan ada permintaan begitu untuk diskualifikasi Gibran ya. Tapi pemilunya juga bisa tetap berjalan. Ada yang minta Prabowo boleh diikutkan tapi dengan wakil yang lain. Ada juga yang minta didiskualifikasi secara keseluruhan 02. Tanggapannya dari Anda bagaimana? Apakah ini permintaan yang masih dalam koridor kewenangan MK dan juga kemudian bisa tercapai? Sampai saat ini untuk pencalonannya Mas Gibran itu sudah sesuai dengan aturan yang ada. Dan putusan MK pun juga kan yang dipermasalahkan salah satunya kan adalah putusan MK nomor 90 ya. Itu kan langsung berlaku saat itu juga ketika diucapkan di dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Sehingga kalau tadi tarik mundur kembali bahwa KPU tidak berwenang karena belum ada aturan yang lebih lanjut, itu juga justru malah bertentangan ya. Kalau misalnya KPU tidak langsung menetapkan pada saat itu, justru KPU-nya yang malah akan melanggar hukum. Karena tadi kembali lagi putusan MK itu berlaku saat itu juga ketika diucapkan dalam sidang, diputuskan,
dan langsung berlaku saat itu juga dan sifatnya erga omnes, berlaku untuk semua. Sehingga dalam proses ini semuanya sudah sesuai. Ya, dari 02 merasa bahwa semua proses sudah sesuai dan juga legal. Oke, kita tanyakan kembali ke Mas Billy. Mas Billy tadi juga yang menarik bahwa nampaknya kalau 02 melihatnya ini ada seolah-olah salah alamat lah begitu. Yang dipermasalahkan adalah KPU, tapi kok yang di argumen-argumennya kok mengarahnya ke pemerintah soal bansos, kemudian juga ada beberapa hal tadi yang diungkapkan juga dalam persidangan. Tanggapan Anda terkait dengan argumen ini apa? Baik, karena kita melihat bahwa ada sekali keterkaitan yang erat, baik itu peran pemerintah, aktor dalam pemerintah, dan juga proses sehingga menyebabkan pemilu ini hasilnya sudah diketahui sebelum pemilihan. Dan kita melihat juga bahwa kenapa ini ditarik ke belakang sehingga pemerintah banyak disebut, karena kita melihat memang ada upaya yang terstruktur, upaya yang masif dari pemerintah ataupun oknum dalam yang kami sebutkan dalam permohonan kami yang menyebabkan sehingga proses pemilu ini hasilnya seperti yang kita ketahui sekarang. Dan kalau kita lihat semuanya itu adalah kronologi, baik itu kronologi itu yang memperkuat proses sehingga dari awal sekali, dari awal pencalonan Mas Gibran, Cawapres 02 sampai dengan hasil akhirnya yang tanggal 20 Maret kemarin ditetapkan oleh KPU, itu merupakan kronologi yang kita ajukan dalam permohonan kami. Dan tentu kita melihat juga segala yang disampaikan baik itu tentang bansos, terus kemudian pengerahan kepala desa kita sebutkan, kemudian keterlibatan aparat negara untuk memenangkan paslon 02, kemudian pengangkatan penjabat kepala daerah, kemudian nepotisme paslon 02 menggunakan lembaga presiden, itu semuanya dijelaskan secara terstruktur. Ada narasinya, ada gagasannya, ada bukti temuannya, sehingga 11 pokok permohonan ini secara yuridis kami merasa bahwa ini sudah cukup memperkuat dalil-dalil, memperkuat bukti yang akan kita sampaikan sehingga nanti kita harapkan MK bisa memutuskan secara bijak. Kita harapkan independensi MK, kita harapkan objektivitas MK dalam menilai serta meninjau petitum yang diajukan baik itu dari kami ataupun 03 yang sudah kita dengarkan juga siang tadi. Itu tentunya yang kita harapkan bersama bahwa akan dapat semua argumentasi yang dikatakan 01, 02, kemudian juga nanti akan disampaikan oleh KPU, semuanya akan dapat dibuktikan di persidangan yang masih akan terus berlanjut. Oke, terkait dengan sidang besok atau sidang selanjutnya, apa yang kemudian disiapkan oleh 01 baik itu dari saksi kemudian juga ahli yang sudah disiapkan jika kemudian untuk menjawab bahwa ini bukan hanya sekedar asumsi yang tadi dikatakan oleh Prof. Yusril? Ke kami 01? Iya, Mas Willy. Ya, kan secara ketentuan besok kita akan mendengarkan dulu dari pernyataan baik itu pihak termohon dalam hal ini KPU atau Bawaslu ataupun 02 sebagai pihak terkait. Dan tentu untuk kemudian menindaklanjuti tanggapan tersebut, tentu kita menyiapkan beberapa strategi yang juga memperkuat dalil-dalil dalam permohonan kami. Penghadiran ahli, kemudian penghadiran saksi yang nanti akan sebelumnya nama-namanya ditinjau oleh MK. Tadi kan juga di akhir proses persidangan kan juga diusulkan bahwa sebelum hari Senin itu sudah disetorkan namanya, kemudian sudah bisa terlibat langsung dalam persidangan. Dan yang kami hadirkan nanti juga memang betul orang-orang yang terlibat, orang-orang yang kompeten, memiliki knowledge, memiliki pengalaman, ataupun juga terlibat langsung dalam manajemen kepemiluan kali. Baik, kita berikan selanjutnya ke Mbak Francia. Ya. Francine, betul. Mbak Francine, sorry. Yeah. Mbak Francine, terkait dengan persiapannya bagaimana nih untuk kemudian meskipun ini kan bukan pihak termohon ya, tapi pihak terkait. Tapi apa kemudian yang disiapkan oleh pasangan 02 untuk menghadapi persidangan selanjutnya? Ya, dari tim kami sedang mempersiapkan jawaban tertulis yang akan juga disampaikan dalam sidang besok. Sebagai keterangan dari pihak terkait, dan di situ kami akan menjawab narasi-narasi dan asumsi-asumsi baik dari paslon 01 maupun paslon 03. Baik, itu yang kita dan nantikan. Dan kami juga akan membuktikan sebaliknya.
Baik. Kita nantikan bersama jalannya persidangan karena ini hanya persidangan awal sekali ya, masih banyak agenda, masih banyak saksi-saksi dan juga fakta-fakta yang harus dibuktikan di dalam persidangan untuk menguatkan argumentasi yang tadi sudah disampaikan oleh pihak 01 maupun 03. Terima kasih Mas Billy dan juga Mbak Francine telah bergabung bersama kami di Bersatu Koopmi. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat.